Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didah Farida dengan 3 digit tim terakhir 084 Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2023 mata kuliah Computer Vision. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 2 pada mata kuliah Computer Vision yang berjudul Pembentukan Citra atau Image Formation. Oke, selanjutnya eh, ada pula tujuan dari praktikum ini, yaitu yang pertama, memahami dan mengimplementasi transformasi geometri dua dimensi pada gambar. Yang kedua, melakukan translasi, rotasi, dan scaling gambar menggunakan OpenCV. Yang ketiga, memahami dan menerapkan transformasi applying dan perspektif. Yang keempat, melakukan kalibrasi kamera menggunakan pola checkerboard. Yang kelima, memahami proyeksi perspektif dari 3D ke 2D. Yang keenam, mendeteksi dan mengoreksi distorsi lensa. Yang ketujuh, memahami efek sampling dan aliasing pada gambar. Yang kedelapan, menerapkan koreksi gamma dan manipulasi fotomerik. Yang kesembilan, mengimplementasikan berbagai metode interpolasi gambar. Yang kesepuluh, memahami konversi koordinat kartesian ke polar. Yang kesebelas, menerapkan sharing dan refleksi sebagai transformasi geometri. Yang ke-12, mengkomposisikan transformasi dalam matriks homogen. Yang ke-13, membangun image piramid untuk representasi multiskala. Yang ke-14, mensimulasi dan mengoreksi distorsi barrel dan percussion. Yang ke-15, menggunakan remapping untuk transformasi gambar fleksibel. Yang ke-16, menerapkan transformasi intensitas logaritmik dan power law. Yang ke-17, membuat citra sintetis. Nah, oke, jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan konsep dasar pembentukan citra, mulai dari model kamera hingga pengolahan citra digital. Nah, selain itu kita juga akan melakukan 20 percobaan uh, dan juga proyek. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pembentukan citra. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui konsep pembentukan citra. Jadi, pembentukan citra adalah proses bagaimana suatu objek di dunia nyata dapat ditangkap dan direpresentasikan menjadi gambar digital. Secara sederhananya, yaitu cahaya dari objek masuk ke kamera, lalu melewati lensa, ditangkap oleh sensor dan diubah menjadi data digital. Seperti pada pipeline pembentukan citra di layar ini. Jadi cahaya menempuh perjalanan melalui 4 fase, yaitu fase 1 geometri, yaitu dunia 3D, lalu fase 2 sistem optik atau proyeksi, yang ketiga yaitu sensor kamera atau fotometri, yang keempat lalu digital, yaitu citra 2 dimensi. Jadi citra digital sebenarnya adalah hasil dari konversi dari cahaya menjadi nilai numerik. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan dimensi fiktif? Jadi, kita mengonversi titik dua dimensi ke homogen untuk menyatukan translasi, rotasi, dan perspektif dalam satu operasi perkalian rapi. Nah, ini merupakan rumusnya untuk ruang kartesian 2 dimensi. Ini untuk yang 3 dimensi. Yang selanjutnya, kita masuk ke hierarki transformasi 2 dimensi. Nah, pertama ini dalam pengolahan citra ada beberapa jenis transformasi geometri. Itu yang pertama ada translasi, di mana translasi merupakan pergeseran posisi seperti geser kanan, kiri, atas, bawah dengan 2 dov dan matriksnya seperti ini. Nah, dia untuk menjaga panjang, sudut, dan orientasi. Yang kedua yaitu ada rigid, di mana rigid menggunakan 3 dov dengan translasi ditambah rotasi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Dia bermain di translasi dan rotasi. Lalu similarity menggunakan 4 dov dengan rotasi ditambah translasi dan scaling atau ubah ukuran. Nah, ini matriksnya dengan menjaga sudut dan proporsi. Yang keempat ada affine, di mana dia 6 dov. Ini matriksnya A kali P. Nah, pada affine ini dia bisa shearing, tetapi garisnya tetap sejajar. Nah, dia menjaga kesejajaran atau parallelism. Lalu yang terakhir ada projective transformation atau homography, yaitu 8 dov dan matriksnya H 3 kali 3.
dan dia hanya garis lurus, dia bisa mengubah perspektif seperti itu. Oke, jadi urutannya dari yang sederhana ke kompleks itu translasi, rigid, similarity, affine, terus projective. Lalu ada anatomi dokumen scanner, jadi dari matriks ke realitas. Jadi ini memaksa 4 titik sudut terdispersi mengisi 4 titik kanvas menggunakan homografi 8 DOF. Nah ini seperti misal ini ternyata ini seperti scan dokumen ya. Ini scan dokumen seperti ini. Ini ada titik 4 kanvas, matriks homografi menggunakan matriks H, lalu hasilnya bird's eye view. Lalu selanjutnya ada model pinhole kamera. Eee, dalam model ini digunakan matriks intrinsik yang berfungsi untuk mengatur skala, focal length, menentukan pusat citra, dan mengatur rasio piksel. Nah, konsepnya itu cahaya masuk melalui satu titik kecil atau pinhole, eee, dan membentuk bayangan, terbalik pada bidang gambar. Nah, matriks ini penting untuk mengubah koordinat benda nyata menjadi koordinat citra, seperti itu. Lalu ada parameter internal versus eksternal. Di sini ada ekstrinsik atau pose, dan ini intrinsik, body dan lensa. Ini merupakan matriksnya rotasi translasi, dan ini matriks K 3x3, di mana rotasi 3x3 dan translasi 3x1 mendefinisikan di mana letak kamera di dunia 3D dan ke arah mana lensa menatap. Nah, berubah setiap kali kamera bergerak. Sedangkan intrinsik ini berisi focal length fx dan fy dan principal point cx cy dengan di mana lens bagaimana lensa menangkap cahaya secara spesifik tetap konstan untuk kamera yang sama. Nah, ada pula distorsi lensa. Kita lensa kamera itu tidak selalu sempurna sehingga munculnya distorsi. Nah, yang pertama ini ada distorsi radial di mana ada barel. Barel itu jika kurang dari 0, dia bernama barel. Jika satu lebih dari 0, maka dia pincushion. Nah, ini dia gambar tampak menggembung keluar, dan yang pincushion ini gambar tampak melengkung ke dalam. Nah, jika ini merupakan distorsi tangensial terjadi karena perakitan mekanis lensa yang tidak sejajar sempurna dengan sensor silikon gambar. Lalu ada koreksi perangkat lunak. Nah, ini grid lurus kembali setelah koreksi OpenCV. Nah, distorsi ini biasanya terjadi pada lensa wide atau lensa yang murah dan perlu dikoreksi dalam pengolahan citra. Lalu ada persamaan visi terpadu atau the unified vision equation, di mana titik piksel 2D ini ada distorsi dikali intrinsik K dikali ekstrinsik rotasi translasi dikali titik objek 3D. Ini jika maju, sistem rekaman fisik cahaya dikali posisi dibiaskan lensa cacat fisik sensor 2D. Nah, ini mundur dikalibrasi atau metode Zhang. Oke, selanjutnya ada Peroma Nyquist dan jebakan aliasing. Nah, ini untuk skenario dunia nyata. Ini ada proses kuantisasi atau cacat. Nah, ini hasil aliasing. Nah, lalu yang selanjutnya ada sampling, yaitu ada nearest neighbor, di mana ada interpolasi nearest ini mengambil piksel terdekat murni kecepatan maksimal, namun hasil kotak-kotak atau blocky saat diperbesar. Nah, untuk interpolasi linear, default standar, keseimbangannya lebih baik antara kecepatan dan kualitas, dan menghitung gradien mulus di antara 4 tetangga piksel terdekat. Lalu ada interkubik, dia melibatkan 16 lingkungan piksel. Nah, biasanya ini untuk menggunakan upscaling atau zoom in. Nah, untuk selanjutnya itu ada interpolasi area, di mana melakukan penataan area piksel sumber tanpa menimbulkan aliasing. Nah, ini biasanya digunakan untuk downscaling. Oke, selanjutnya ada Bayer pattern hingga kurva gamma. Ada susunan filter warna, ada kuantitasi ruang warna, dan koreksi gamma. Nah, kita fokus ke gamma correction. Gamma correction adalah teknik untuk menyesuaikan kecerahan gambar agar sesuai dengan persepsi mata manusia. Nah, ini mengubah kecerahan. Nah, jika menggunakan rumus I out sama dengan I in pangkat Q, di mana jika
Jika gamma kurang dari satu, maka gambar lebih terang. Sedangkan jika gamma lebih dari satu, maka gambar lebih gelap. Nah, adapun fungsinya itu memperbaiki kontras dan menyesuaikan tampilan layar dengan penglihatan manusia. Oke, selanjutnya di sini ada eh, peta solusi industri fisik komputer. Lalu ada eh, oke, selanjutnya itu ada sampling, di mana sampling adalah proses mengubah sinyal kontinu atau cahaya menjadi diskret atau piksel. Nah, masalah yang muncul jika sampling ini dilakukan yaitu aliasing. Aliasing yang merupakan gambar menjadi pecah atau bergerigi, yaitu jagged. Nah, solusinya yaitu dengan menggunakan anti-aliasing, teknik untuk selanjutnya. Kita coba pada modul 2, yaitu pembentukan citra image formation. Di sini terdapat ada 20 percobaan. Yang pertama itu ada translasi gambar sampai ke marker. Nah, sebelum kita mencoba satu persatu percobaan ini, kita harus kan set up download image dulu. Kita run dulu. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, jika sudah di run, setup-nya akan muncul di terminal itu setup mode 2 selesai. Berarti dia menandakan berhasil. Nah, oke. Kita lanjut aja ke percobaan yang pertama, yaitu translasi gambar, di mana percobaan ini dilakukan untuk menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal, yaitu menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, tipe gambar ada original. Nah, jika ditranslasikan ke kanan seperti ini ke bawah, ini kiri atas, dan ini kanan bawah. Nah, dia menggunakan matriks 2x3, yaitu 10 TX, 01 TY. Selanjutnya itu ada rotasi sudut bebas, di mana pada percobaan ini kita eh, memutarkan atau merotasi gambar. Nah, rotasi gambar dengan sudut yang bebas menggunakan matriks rotasi, di mana rotasi dua dimensi ini menggunakan cosin, itu cos theta, min sin theta, sin theta, cos theta. Nah, ini merupakan codingannya. Selanjutnya itu ada scaling zoom. Nah, di sini adalah untuk memperbesar atau memperkecil eh, gambar dengan faktor skala. Jadi di sini original dan ini 0,5 lebih kecil, ini 2 kali lebih besar, ini zoom 2 kali, zoom 3 kali, ini interpolasi nearest, linear, dan kubik. Nah, di sini scaling berarti itu perubahan ukuran yang merupakan bagian dari transformasi similarity. Ini menggunakan library yang sama seperti yang pertama, kedua, ketiga. Nah, pada yang pertama juga sama ya menggunakan library-nya. Yang ketiga tadi, nah ini merupakan codingannya. Lalu yang keempat yaitu transformasi offline. Nah, apa itu transformasi offline? Itu transformasi offline yang mempertahankan garis paralel. Offline merupakan translasi plus rotasi plus scaling plus shearing. Kita coba run. Nah, ini dia ini offline 3 titik, share dan translasi, ini rotasi dan skala 0,8. Nah, offline juga menggunakan 6 DOF atau degree of freedom. Nah, ini merupakan si codingannya. Jadi dia tetap mempertahankan si garis paralel. Nah, ini ada dari 3 pasang titik, ini translasi. Lalu juga yang kelima ada transformasi perspektif, di mana bertujuan untuk eh, menerapkan transformasi perspektif dan menggunakan matriks 3x3. Nah, pada perspektif ini dia menggunakan 8 DOF, garis lurus tetap lurus, tetapi paralel bisa dikonvergen. Nah, ini original, ini titik sumber, kita titikin. Nah, ini koreksi perspektifnya, dan ini merupakan bird's eye view, yaitu dari atas, karena burung.
api-api burung gitu. Nah, ini juga, eee, bisa digunakan untuk mengedit atau mengkoreksi dokumen yang miring atau ingin, mengaplikasikan bird's eye view. Oke, lalu selanjutnya yang keenam yaitu ada, kalibrasi kamera chessboard. Nah, di mana nah kita ke bawah dulu bentar. Nah, di mana, eee, kita mencoba ini agar kita memahami, proses kalibrasi dari, pola checkerboard itu sendiri. Jadi kalibrasi merupakan, mencari parameter intrinsic focal length optical center, dan parameter distorsi yaitu K1, K2, K3, dan tangensial P1, P2. Nah, untuk simulasinya yaitu dengan membuat checkerboard sintetis, lalu koordinat deteksi atau, catatan distorsi, lalu kalibrasi. Nah, lalu ini merupakan codingannya. Selanjutnya ada, proyeksi 3D ke 2D. Jadi gimana caranya? Yaitu yang pertama kita harus memahami dulu proyeksi titik di 3D ke bidang gambar 2D. Nah, eee, jadi pertama-tama kita memproyeksikan dulu kubus 3D-nya. Nah, ini proyeksi kubus 3D seperti ini, lalu kita, proyeksi sumber X, Y, Z. Nah, lalu multi viewpoint atau rotasi yang berbeda. Nah, ini merupakan, codingannya. Oke, dan ini merupakan hasil, jadi model pinhole itu P sama dengan K dikali RT kali P. Nah, K ini merupakan matriks intrinsic Fx, Fy, Cx, Cy. Ini merupakan posisi kamera, rotasi, plus translasi. Lalu, eee, ada pula ini CV2 set project points untuk memproyeksi 3D ke 2D. Oke, selanjutnya ada shearing dan refleksi. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu shearing. Jadi memahami shearing merupakan geser miring dan refleksi merupakan cermin. Nah, sebagai transformasi, geometri halus dalam koordinat line. Jadi shearing ini memiliki, matriks memiliki 2 jenis yaitu horizontal dan vertikal. Nah, untuk, shearing horizontal matriksnya itu M1 SH0 010. Nah, jika dia SH lebih dari 0 maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, jika SH kurang dari 0 maka dia akan ke kiri. Nah, pada case ini dia horizontal dan dia minus 0,4 yaitu, kurang dari 0 maka dia akan ke kiri arahnya ya kan. Dan minus 0,2 juga dia masih ke kiri, 0,0 dia lurus. Nah, SH plus 0,2 berarti dia lebih dari 0, dia akan ke kanan. 0,4 semakin ke kanan. Lalu yang kedua juga ada, sharing vertikal di mana, eee, matriks yang digunakan yaitu, terdapat perkodingan yaitu M sama dengan 100, SP 10. Jadi jika SP kurang dari 0 maka dia akan miring seperti ini ke kiri, ke ujung. Nah, jika SP sama dengan minus 0,2 dia akan mendekati lurus. Nah, 0 lurus. Nah, ini kalau lebih dari 0 dia akan berkebalikan dari kurang dari 0. Nah, ada pula refleksi gambar yaitu cermin, di mana ini kiri kanan, flip high itu kiri kanan. Nah, ini cermin jika di sebelahnya. Nah, ini V ini atas bawah. Nah, jika H plus V dia akan 180 derajat. Nah, diagonal dia akan berubah putaran. Nah, lalu ada efek artistik, shear dan refleksi. Nah, ini jika refleksi H sama tadi kiri kanan. Nah, ini jika shear plus gabung. Dia akan seperti ini. Dan ini merupakan codingan shearing dan refleksi. Oke, lalu ada komposisi dan transformasi, di mana urutan transformasi dapat digabungkan melalui perkalian matriks homogen 3 kali 3. Nah, setiap transformasi F ini juga dipresentasikan sebagai matriks 3 kali 3 homogen. Nah, untuk komposisinya yaitu eh, seperti ini. Jadi ini rotasi, dirotasikan, lalu translasi, ini translasi ke rotasi, lalu rotasi ke translasi. Nah, ini komposisi SFT, jadi scale dulu,
Kalau dirotasi lalu ditranslasi. Nah, ini jika digabungkan seperti ini. Nah, ini bertahap yaitu rotasi, shear, skala, ini geser. Oke, lalu yang ke-10 itu distorsi lensa. Nah, distorsi lensa ini eh, kita memiliki apa? Bertujuan untuk memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata. Jadi, jika garis lurus radial itu garis lurus tampak melengkung karena cacat lensa. Nah, ada pula barel. Barel itu merupakan jika K1 kurang dari 0, namanya barel. Jadi itu gambar menggelembung keluar atau kamera wide angle. Nah, jika pincushion atau K1 lebih dari 0, maka dia gambar menciut ke dalam atau kamera telefoto. Nah, pada barel K1 sebenarnya minus 0,3 ini dia apa? Menggelembung keluar. Tuh, nah ini pincushion. Nah, ini untuk distorsi tangensial itu P1, P2. Dan jika P1 0,2, P2 0, minus 0,2. Nah, ini jika digabung K1 plus P1 plus P2. Ini sama aja, barelnya 0, minus 0,4, cushionnya 0,3, K1, P1, P2. Ini merupakan si codingannya. Oke, lanjut. Ini ada koreksi distorsi. Itu digunakan menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Jadi, misalnya asli, nah ini setelah distorsi, dikoreksi lagi, undistors, dan koreksi remap. Nah, di sini ada terdistorsi, ini alpha 0,0, alpha 0,3, 0,6, 1. Nah, ini vektor distorsi atau barrel distortion. Nah, dalam percobaan ini, parameter kalibrasi dibuat secara sintetis atau disimulasikan, bukan dari proses kalibrasi nyata. Jadi, digunakan untuk mengoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Kayak yang ke-12 itu sampling dan aliasing, di mana percobaan ini dilakukan untuk mengetahui atau memahami fenomena aliasing saat gambar di downsample tanpa filter anti-aliasing yang tepat. Nah, sampling merupakan proses diskritisasi sinyal kontinu menjadi piksel. Nah, ini merupakan gambar asli, lalu ini di nearest, di aliasing, linear, ini Gaussian, linear, anti-alias, dan ini inter area. Nah, di sini juga ada lagi downsample seperti ini. Nah, ini aliasing versus anti-aliasing, downsample 4 kali. Sama. Nah, ini pola Moir, visual aliasing, pengaruh sigma Gaussian, sebelum downsample 6 kali. Nah, ini merupakan codingannya. Oke, selanjutnya ada interpolasi gambar. Nah, bertujuan untuk memahami dan membandingkan 5 metode interpolasi yang digunakan saat gambar di resize, dirotasi, atau ditransformasi. Jadi ada 5 metode interpolasi, yaitu ada miras, linear, kubik, lansos, area. Nah, ini contohnya. Ini merupakan miras, linear, kubik, lansos, area. Nah, ini dia kualitas dan kecepatannya. Seperti ini perbedaannya. Nah, ini jika dirotasi 30 derajat. Nah, jadi apa itu perbedaannya? Miras ini akan ambil piksel terdekat yang dia cepat, blocky, dan pixelate. Nah, jika linear, rata-rata 4 piksel terdekat, linear, jadi lebih cepat dan halus. Kubik itu konvolusi 4 kali 4, di kubik lebih halus. Lansos 4 yaitu konvolusi 8 kali 4. Dia terbaik untuk upscale. Nah, kalau yang terakhir area yaitu rata-rata area pixel terbaik untuk downscale alias free. Nah, di mana pilihan interpolasi ini mempengaruhi si kualitas. Jadi nilai ini untuk sketsa, pixel art, dan area untuk thumbnail, langsung untuk mencetak resolusi yang tinggi. Ini merupakan codingannya. Nah, ini merupakan miras, linear, kubik. Jadi area paling bagus untuk resolusi tinggi.
terbaik untuk downscale. Untuk resolusi tinggi lensos. Lalu selanjutnya ada image pyramid. Nah, untuk apa sih kita memahami ini, yaitu untuk memahami Gaussian piramid dan Laplacian piramid sebagai representasi multiskala gambar. Nah, Gaussian piramid itu setiap level di blur 5 kali Gaussian, lalu di downsample 2 kali menggunakan CV2 tiap down. Nah, digunakan untuk mendeteksi fitur multiskala image blending. Nah, untuk ini yang 4 level, dia semakin blur. Nah, untuk Laplacian piramid, jadi detail tiap level berbeda-beda. Nah, menyimpan detail yang hilang antara level Gaussian. Dengan rumus LI sama dengan GI dikurang upsample GI plus 1. Ini rekaman detailnya. Nah, ini pyramid blending versus direct blend. Oke. Dan ini merupakan codingan ya. Lalu selanjutnya ada koordinat polar, di mana untuk mengonversi gambar dari koordinat Cartesian ke polar dan locolar untuk aplikasi seperti iris recognition dan rotation invariant matching. Nah, di sini ada linear polar dan ini rekonstruksi. Ini aslinya seperti ini. Jadi koordinat polar ini setiap pixel dinyatakan dengan radius r dan sudut theta dari titik pusat. Nah, jadi Cartesian ini xy, polar ini r theta. Nah, dengan rumus r akar x kuadrat plus y kuadrat, theta r kan y bagi x. Nah, seperti ini. Ini rotasi Cartesian di log polar itu dirotasi, log polar di shift vertikal. Ini unwrap iris dengan plot transform. Nah, lanjut. Oh iya, ini merupakan codingan dari koordinat polar. Lalu selanjutnya ada remapping efek custom. Nah, ini gelombang H, gelombang V, besar, kecil besar, fish eye, dan ini kaleidoskop. Nah, untuk apa sih remapping efek custom ini? Untuk transformasi membuat gambar fleksibel menggunakan CV2 remap dengan custom lookup map untuk efek artistik dan koreksi optik. Gitu. Nah, ini merupakan codingan dari remapping efek custom. Oke, selanjutnya ada gamma correction. Gamma correction memahami dan menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia. Nah, gamma correction ini merupakan intensitas output sama dengan intensitas input pangkat 1 per gamma. Teman-teman rumusnya. Jadi grafiknya kurva transfer gamma dengan intensitas output. Nah, ini koreksi gamma 0,5 terang, 1 normal, 1,5 gelap, gelap, gelap. Nah, ini diskoreksi 0,3, 0,5, 0,7. Nah, ini cerah 2,2 gelap dengan grafik seperti ini. Nah, ini gambar orang satu ini gambar lebih terang, gambar lebih dari satu itu gelap. Intinya seperti itu. Nah, library yang digunakan, dan ini merupakan codingan dari gamma collection. Lalu transformasi intensitas itu digunakan untuk mempelajari transformasi intensitas pixel per pixel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gambar. Nah, di sini ada asli, negatif, transform, power, wise. Nah, ini ada juga histogram sebelumnya sudah diekualisasi dan point operation itu output yang bergantung pada nilai satu pixel, tidak pada tetangga atau berbeda dari filter. Dan ini merupakan codingannya. Lalu yang ke-19 yaitu citra sintesis, di mana ini merupakan membuat pola-pola gambar yang standar yang biasa digunakan sebagai target uji untuk mengevaluasi kualitas algoritma pengolahan citra tanpa bergantung pada foto nyata. Jadi ini pola-pola citra sintetis, checkboard, main start, zone plate, healing, lanjut. Nah, ini noise Gaussian, salt paper 5%, color checker matte sintetis. Ini merupakan codingan yang digunakan.
Jadi checkboard digunakan untuk kalibrasi kamera atau uji aliasing, sensor digunakan untuk mengukur resolusi dan sharpness lensa, zone plate untuk pola frekuensi radial yang meningkat ke arah luar, pola noise Gaussian sandpaper, terus garisan tepi digunakan untuk mengukur MTF atau modulation transfer function. Dan ini merupakan codingannya. Lanjut, yang terakhir itu 20, itu Aruko marker, di mana memahami cara kerja fiducial marker atau Aruko untuk lokalisasi kamera dan overlay 3D. Nah, Aruko marker itu merupakan pola kotak hitam putih berisi ID biner. Misal 4x4, 5x5. Setiap marker juga memiliki ID unik yang deteksi dan dikode. Ini marker namanya deteksi. Nah, deteksi 4 marker. Deteksi itu menemukan sudut corner 4 titik setiap marker dalam pixel. Estimasi atau pose itu yang menyatakan 3D marker kedua 2D kamera. Nah, ini estimasi pose merah X, hijau Y, biru Z. Nah, ini merupakan codingannya. Nah, oke. Nah, ini kita juga bisa nonton ini, bagaimana foto dibuat. Nah, bagaimana dunia 3D terangkat dalam pixel 2D. Oke. Nah, ini merupakan bagaimana kamera digital menangkap kamera dari cahaya ke pixel. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba project yang ke-10, yaitu simulator efek lensa kamera, di mana terdapat kasus yaitu mahasiswa fotografi ingin memahami efek berbagai jenis lensa. Nah, buatlah simulasi efek lokal yang berbeda, wide normal tele pada scene 3D sederhana, lalu simulasi depth of field atau bokeh, lalu ada simulasi distorsi, barrel, wide angle, dan percussion. Nah, lalu simulasi vignette effect, simulasi chromatic aberration, perbandingan side by side antara lensa, dan menggunakan slider untuk parameternya. Kita sudah memasuki promnya, jadi kita udah mendapatkan codingannya, kita tinggal run. Nah, dia akan menampilkan GUI seperti ini. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu, lalu terdapat 3 perbandingan, dan ada pula parameter-parameter yang ingin kita bandingkan. Yang pertama ada focal length, di mana untuk mengatur sudut pandang kamera. Terus ada depth of field itu untuk mengatur tingkat blur pada area luar fokus. Lalu ada distortion, yaitu mengatur distorsi lensa, barrel atau percussion. Lalu ada vignette, membuat bagian pinggir gambar lebih gelap. Dan kromatik, yaitu untuk memisahkan warna RGB di tepi objek. Nah, di bagian ini ada 3 jenis lensa, ada wide, normal, dan tele. Kita coba aja. Nah, pada kalau misal kita vokalnya kita gedein, dia normalnya dia akan zoom in dan zoom out. Kalau kecil itu zoom. Nah, dia akan zoom in zoom out. Nah, ketika depth of field-nya kita atur, dia akan memberikan fokus di tengah dan blur di pinggir. Nah, seperti ini. Semakin tinggi depth, dia akan semakin ngeblur. Jadi di tengahnya aja yang fokus. Lalu distortion itu menambah efek barrel wide. Nah, kalau si wide ini barrel, kalau si tail ini percussion. Nah, lalu ada vignette, yaitu menggelapkan bagian sisi gambar. Dia semakin tinggi, semakin gelap. Semakin rendah, dia tidak ada sama sekali. Lalu chromatic aberration, yaitu menggeser RGB. Nah, dia
Jadi ada rainbowing itu. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan citra atau image formation merupakan hasil interaksi antara cahaya, sistem optik atau lensa, dan sensor yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk digital atau pixel. Nah, melalui proyek yang sudah dibuat tadi, terlihat parameter kamera seperti focal length, terus depth of field, distorsi lensa, vignette, dan chromatic aberration sangat mempengaruhi tampilan akhir citra. Nah, perubahan focal length menghasilkan perbedaan sudut pandang, yaitu wide normal tele, sedangkan depth of field mempengaruhi tingkat blur pada gambar, distorsi lensa menyebabkan perubahan bentuk geometris citra, dan efek vignette serta chromatic aberration menambahkan karakteristik visual. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menunjukkan bahwa pembentukan citra tidak hanya dipengaruhi oleh objek yang ditangkap, tetapi juga oleh parameter sistem kamera dan proses pengolahan citra yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.